Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Sania Konsa dari 11 TJKT 2 SMK Negeri 5 Batam. Hari ini saya akan melakukan konfigurasi DNS, FTP, file, web database server, dan webmail server. Nah, mari langsung saja kita ke konfigurasinya. Oke, mari kita lanjut ke konfigurasinya. Pertama, buka aplikasi VirtualBox. Lalu setelah terinstall, kita akan mulai. Ini sedang menghidupkan virtual mesinnya. Ini ganti-ganti. Nah, di sini kita login menggunakan root, enter, passwordnya 1, 2, 3. Nah, di sini kita akan mengetik nano slice etc slice network slice interface nano etc network interface. Oke, kita enter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan nama saya. Setelah itu di bagian sini kita ganti menjadi konfigurasi DNS, FTP, ini kita ketik ya. database dan di bagian sini ini kita hapus. Assalamualaikum warahmatullahi Kita ganti menjadi auto. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri dari kelas SMK Negeri 5 Batam. Saya akan membuat tutorial konfigurasi DNS, FTP, file web database server, dan web email server. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasinya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita ketik address 200.100.1.16. 16 itu berasal dari angka absen masing-masing ya. Lalu kita ketik netmasknya, yaitu 2.255. Di 0. Lalu kita enter lagi. Di sini kita ketik auto eto kalian pilih yang 0.2 lalu IP-nya kita ketik t0 titik 1 net static static ya. Lalu kita tab, kita ketik addressnya 200.100.1.17. Ini kita tab lagi, netmasknya masih sama, yaitu 255.255.255.0. Oke, kita cek dulu. Jangan sampai salah ketik ya, kalau enggak ulang. di sini kalian spasi di sini layarnya masih kosong, harusnya di sini ada tanda lagi, berarti kita disuruh. Oke, setelah itu kita Ctrl X, enter. Nah, lanjut langkah selanjutnya itu kita akan merestart networking-nya itu dengan service networking restart, enter. Nah, jika sudah oke, kita akan ketik if config. Nah, setelah muncul, kita bisa menginstal Pin9-nya ya, dengan cara apt min get install Win9. Enter. Nah, ini kita yes. Oke. Nah, di sini dia suruh kita mengganti DVD 1. Jadi kita masuk ke bagian peranti, pilih drive optik, pilih DVD 1. Setelah itu kita enter. Kita tunggu saja. Masukkan IP-nya itu 200. Setelah oke,
kita akan mengkonfigurasi file DNS-nya ya dengan cara di sini absen saya menggunakan nano 19. nano slice etc slice Terus bin tab lagi slice name config net enter. yaitu 255. Nah, di sini kita akan 255 255. Jadi kalian enter lagi terus kalian ketik 0. ini kita ketik sendiri yaitu Satu lalu di bagian sini ini akan ngetik kayak di atas seperti yang saya ketik ya, 0 nama titik.com, tutup, baru reveal, enter. static dan enter. Setelah itu type master, IP-nya 200 type master, dan enter dan tab terus lalu file kalian tambahkan slice etc slice bin slice db titik nama sendiri, lalu kasih setelah itu reveal. Sini kita ketik nama lagi zone, nama kedua kalian, lalu type master dan jangan salah ketik ya guys. Di sini file etc slice bin slice db titik nama sendiri. Jika sudah kalian klik Ctrl X Y selanjutnya kalian restart dulu. Yang pertama service networking kalian tap aja restart kalian enter. Oke, jika warnable soft interface warning ini dan bawahnya oke berarti berhasil. Kalian ketik if config kalian tap aja kalian enter. Jika sudah kalian ketik pt kurang get minus get install tab clean terus 9. Oke, ya sudah File slice enter. Nah, ini masih kayak gini karena kita belum mendapatkan DVD-nya. Ini kalian ketik device option device dan pilih DVD satu. Enter. Oke, kita cek dulu. Yang pertama ada zone, nama pertama titik.com, lalu reveal, bawahnya type master, lalu kita ketik file, ketik atas 2, slice etc, slice bin, slice db nama lagi, lalu tutup hadap sana. Setelah itu zone, nama kedua titik or id, .org.id, reveal, lalu type master, titik koma, file, slice, etc, bin, db, dot, nama. Terus kalian ketik dua lagi, terus tanda titik ini nggak tahu terus kalian enter, terus kalian ketik type master. Oke, setelah itu kita Ctrl X dan Y, enter. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke dalam folder directory DNS dengan cara cd slice etc slice bin, enter. Setelah itu kita akan mengcopy file directory-nya dengan cara cp db titik lokal
spasi DB nama pertama yang diketik tadi ya. Enter. Lalu seperti tadi tapi nama yang kedua. Enter. Lalu CP DB titik 127 DB titik 200. Enter. Lalu kita akan mengkonfigurasi file direktori yang sudah di copy ya dengan cara db titik masita. Enter. Nah, di sini kita akan mengganti pertama di bagian namanya ini localhost-nya dihapus menjadi nama kalian masita.com. Di sampingnya juga yang bertuliskan localhost-nya. Ini kita hapus, kita ganti menjadi masita.com. Lalu di sini juga diganti menjadi masita.com. Bawahnya yaitu IP kita, IP address kita, bukan IP ya, address kita 1.16, bawahnya juga sama 200.100.1.16. Lalu di bagian NS-nya ini kita ganti A-nya 1, dan di bagian TTL-nya kita ketik www. Lalu ke bawah ini kita ketik FTP, di tab in, tab A, tab, kita ketik kembali address-nya. Oke. Pastikan tidak ada yang salah ketik ya. Ini kita Ctrl X, yes. Selanjutnya kita akan ketik DB Sania. Lakukan hal yang sama. Ini pertama di bagian localhost kita ganti menjadi nama yang kedua tadi sania.or.id. Di bagian sini juga sama. sania.or.id. Lalu di bagian sini ganti menjadi sania.or.id. Addressnya kita ganti menjadi 200.100.1.17. Bawahnya pun juga sama 200.100.1.17. Dan jangan lupa NS-nya kita ganti menjadi A1 aja. Lalu di bagian TTL-nya ini, di bagian sini kita ganti menjadi www. Bawahnya FTP, tab in, tab A, tab. Di sini kita isi addressnya kembali 17. Oke. Jika sudah kita Ctrl X dan yes. Enter. Selanjutnya ini DB200 ketik nano DB200. Di bagian sini kita ganti menjadi localhost-nya diganti menjadi nama yang pertama. Saya menggunakan masita.com. Lalu localhost yang kedua ganti menjadi masita.com. Di sini kita ganti menjadi masita.com. Bawahnya juga sama, yaitu masita.com. Lalu jika sudah kalian bisa main kayak tadi, kalau ganti menjadi bedanya ini di sini kita kasih
IP-nya, angka di belakang IP 16, lalu bawahnya 17, Jika sudah 17. Tab, titik dianggap in, tab, tab, in, ya sudah kalian tab, tambahkan in, yang kedua kalian. Terus tab, ini kita ketik PTR, setelah lagi PTR, satu titik PTR, terus hanya kalian hapus PTR, ini kita tab, satu terus kalian ingin tambah tiga kali terus kalian tambahkan FTP. Nah, di sini kita ganti menjadi www.masita.com. Oke, jika sudah ketik klik Lalu di sini kita ketik nama yang kedua masifania.or.id. masuk ke PDS apa IP kita yaitu Lalu bawahnya kita ketik www.fania.or.id. kita pakai nama terus selanjutnya ini sama juga video.com sudah kalian pergi kalau Ctrl X, yes, dan enter. Selanjutnya kita akan file konfigurasi name server dengan cara nano slice etc slice resolve conf. Ini di type aja biar gampang. Lalu di bagian name servernya ini kalian jadi menjadi IP kita konfigurasikan, kita ganti menjadi, ini kita hapus saja, ini kita hapus menjadi search nama masita.com, enter, name server 200.100.16 yang pertama. Lalu yang kedua search sania.or.id, enter, kita ketik name server 200.100.1.17. Pastikan tidak ada typo dalam penulisan ya. Setelah itu kita Ctrl X, yes, enter. Nah, setelah itu kita akan melakukan restart dengan cara service bin 9 restart, enter. Nah, setelah oke, kita akan mencek domain yang sudah ditambahkan dan dikonfigurasi sebelumnya apakah berhasil atau tidak dengan cara nslookup nama yang pertama .com, enter. Nah, jika sudah hasil seperti ini berarti tandanya berhasil ya. Selanjutnya kita coba yang kedua, nslookup sania.or.id, enter. Ini pun juga sudah berhasil. Lalu kita coba nslookup menggunakan IP-nya 200.100.1.16, enter. Ini juga berhasil. Lalu kita coba yang angka selanjutnya, dan ini pun berhasil. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, kita akan ganti DVD-nya menjadi DVD 2. Kita buka peranti, drive peranti atau device. Ini kita pilih drive optik. Lalu kita pilih DVD 2. Ini kita paksa mount. Jika sudah kita akan melakukan konfigurasinya dengan cara apt-min cdrom hidden, enter.
Jika violet berarti Oke, terus kalian lanjutkan cek domain kalian itu NS, kalian ketik ya, terus jika sudah oke, di sini karena kita tadi disuruh kesalahan fillet, cara menggantinya itu DVD1, pertama bagian ini kita ganti DVD yang menjadi 2. device, Ini aktif kita device, paksa, dan DVD1. lalu kita ketik ident, enter. Jika tidak bisa ini kita ganti DVD 1. Di sini kita disuruh mengganti DVD 2. Ini kita enter. Klik sama kayak tadi. Kita kembali ketik. Enter lagi. Itu juga sudah. Kalian pilih yang step pro FTPD conf. Nah, di sini guys, tengok. Di bawah Ini tuh aptc drom. Kita ketik aptc drom ident, tapi DVD-nya itu DVD 2, maka hasilnya akan mounting CD-ROM. Lalu setelah itu kita ketik add, yang ini add, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu kita masuk ke step selanjutnya ya. Sebentar. Kita masuk ke step selanjutnya. Kita akan menginstal Prof FTP-nya, PageCake FTP-nya dengan cara apt min get install Prof TPD. Enter. Ini kita yes saja. Dan di sini dia minta mengganti menjadi DVD 1 ya. Kita masuk ke bagian device, pilih DVD 1. Ini kita paksa, lalu kita enter. Oke, nah di sini dia minta kembali menggantinya menjadi DVD 2. Kita ganti menjadi DVD 2, enter. Nah, di bagian sini ini kita pilih standalone. Kita enter. Nah, setelah oke, kita akan ketik nano slice etc slice prof tpd slice prof tpd conf. Enter. Lalu ini kita ke bagian bawah, paling bawah kita cari. Di sini kita tambahkan tulisan anonymous. Anonymous slice file ftp. Lalu kita ketik user, punya besar user. Ini kita tap admin. Lalu kita enter, kita ketik anonymous slice file ftp, tutup. Anonymous kok. Lalu kita ketik kembali anonymous slice file ftp, lalu user, tab admin, salah, tab anonymous tab admin, enter. Lalu anonymous. Oke, kita cek dulu tulisannya, jangan sampai ada yang typo. Anonymous.
berapa? Berak. Coba aku Ini kita kontrol X, yes. Oke. biarin lah mas. Udah biarin cok. Cok, belum screen cok. Nah, setelah selesai, kita akan buat directory baru dan masuk ke bagian folder FTP. Dengan cara membuat akun, untuk membuat akun dengan cara mkedir slice file FTP, enter. Selanjutnya chmod min r 777 slice file FTP, enter. Setelah itu cd slice file FTP, kita enter. Lalu mkedir file 1, file 2, dan file 3, enter. Setelah itu kita ketik user add min d slice file FTP dan admin. Kita masukkan. What wrong? Set. Kita ulang user add file FTP admin. Tidak ada yang salah. Oh, salah. Ada yang salah dalam mengetikkan, ternyata ada spasi sebelum admin, enter. Nah, selanjutnya kita ketik password admin, enter. Password command found. Salah mengetik guys. Nih, saya ucapkan sekali lagi, jangan ada typo dalam pengetikan. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini kita enter passwordnya 1, 2, 3, enter, 1, 2, 3, enter. Lalu setelah konfigurasi, kita akan melakukan restart pada page FTP dengan cara service prof tpd restart. Oke, enter. Kita tunggu hingga oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada web server dengan cara menginstalnya terlebih dahulu. apt min get install apache 2 php 5, enter. Ini yes. Ini dia minta mengganti DVD-nya menjadi DVD 1. Setelah itu kita enter. Nah, setelah selesai kita akan melakukan konfigurasi database servernya ya dengan cara nano slice etc apache 2 slice size min available default. Enter. Pindah ke Nah, di sini kita mengganti. Oke, selanjutnya di sini Localhost-nya ini kita ganti namanya menjadi nama kita, yaitu masita.com. Lalu kita tambahkan ini yaitu server name
Oke, ini masita.com. Anissa non Lalu di sini kita ketik server alias yaitu masita.com kembali. Server admin, server name, server alias. admin Setelah itu kita ke bawah. slice Apalagi yang perlu diubah itu tidak ada. Nah, setelah itu Ctrl X, yes, enter. Nah, kita akan merestart kembali konfigurasinya dengan cara service apache 2 restart. Enter. Oke, setelah oke, kita akan konfigurasi file web servernya dengan cara nano slice var slice www slice index html. Enter. Nah, di sini kita akan mengetik banyak. Dan kalian ketik lagi itu mk tab isi file akan mengetik seperti ini panjang. Jadi saya akan mengetik terlebih dahulu. Sudah kalian ketik chmod spasi minus r besar spasi 7 spasi slice file ftp. Oke, sudah kalian ketik file ftp dan kalian ketik mkg lagi step ketik file 1 file ya, setelah itu kalian ketik use kurang di kecil spasi slice file ftp spasi sudah kalian ketik ss slice admin. Kalian masih lihat kita membuat bahan data 123 juga sudah. Di sini kita akan melakukan service itu ketik service start enter. Apa? Gak ada lagi. Oke, sudah ketik kita akan mengkonfigurasi website. Bagian masuk itu terus kan tadinya. Misal apache basis Udah. ketik y enter. Sini kita akan mengganti menjadi DVD 1 yaitu device optimal DVD 1 enter lagi. Oke, di sini tunggu berjalan. Oke, juga sudah kalau ketik perintah kita akan melakukan konfigurasi data database Apache Citus tab available tab default tab. Oke, di sini server adminnya yang location ini kita ganti menjadi domain kita yang pertama yaitu home. Kita sudah tab lagi
ketik siapa S yang besar, terus nama yang besar, terus kalian Siapa yang cinta 3 kali lumayan itu S nya besar seperti tadi, ini alias A nya besar, oke jika sudah kalian ketik Ctrl X Y. Sudah, kita akan melakukan riset terkait konfigurasi yang dilakukan sebelumnya dengan perintah service tap aja ya guys. Kita warna hijau. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi file web servernya dengan perintah nano www HTML. Jika sudah, kalian pilih yang pertama HTML. Nah, yang seperti ini kita ganti menjadi setelah kita akan menjadi it's Juma. Yang pertama, saya akan membesarkan layarnya terlebih dahulu. Oke, setelah selesai mengetik di bagian indeks HTML-nya seperti ini, selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi instalasi database server dengan cara Ctrl X, yes, enter. Di sini kita ketik apt min get install MySQL min server MySQL server MySQL/client MySQL. Oke, kita enter, kita yes, oke. Nah, ini password kita buat 1, 2, 3, enter. Itu 2, 3, enter. Ini kita tunggu hingga selesai. Nah, jika sudah, kita akan instalasi PHP MyAdmin-nya ya dengan cara apt min get install PHP MyAdmin. Enter. Yes, enter. Ini kita pilih Apache-nya. Auto enter. Ini kita pilih configure database for my with the config common, yes. Passwordnya yang gampang aja 1, 2, 3. 1, 2, 3, enter. 1, 2, 3, enter. 1, 2, 3, enter. Oke, kita akan mengganti IP-nya terlebih dahulu. Kita buka kontrol panel. Lalu kita pilih Networking and Sharing Center. Kita pilih Change Adapter Setting. Nah, di sini kita ini menggunakan Ethernet berapa? Nah, di sini kita lihat pengaturannya jaringan. Kita pilih adapter satunya, ini kita ganti menjadi adapter hanya host. Lalu virtual box-nya yang 8. Ini kita izinkan semua. Oke. Kita menggunakan
konfigurasi database itu udah kita Di sini kita menggunakan VirtualBox Ether 8 ya. Kita buka kontrol panel kembali. spasi lagi. Kita akan ketik Y. Oh, ini oke dulu. Ini oke. Kita buka ini. Host only adapter pilih yang mana? Oke, jika sudah. Oke, setelah dari bagian sini kita ulang kembali ya. Ini kita buka mesin, kita ke pengaturan. Di sini kita akan melihat jaringannya, yaitu di adapter 1 kita pilih adapter hanya host atau host only adapter. Lalu VirtualBox-nya saya milih yang hashtag 8. Di bagian tingkat lanjutnya kita izinkan semua. Setelah itu kita oke. Lanjut kita buka kontrol panel. Lalu kita pilih Network and Sharing Center. Kita pilih chain adapter, pastikan Windows firewall-nya sudah di turn off ya. Oke, kita sudah di sini ada banyak, kita pilih yang ada hashtag 8-nya. Sebelumnya kalian Ini seperti ini. Di Ether 15 ada pas hashtag 8. Sisanya ini kita disable saja. Nah, di situ kalian bisa download di Ini kita disable. deskripsi kalau saya Setelah itu kita buka ini. Oke, juga sudah kalian kita pilih yang TCP IPv4, lalu kita ganti IP address-nya menggunakan absen masing-masing ya. Di bagian address-nya kita pilih zipnya hapus, caranya klik suratnya, terus yang rename angka sendiri, yang ininya menjadi selanjutnya DG-nya ini kita ganti menjadi 17, dan di bagian prevent DNS servernya pun juga 17. Kita ganti 17. Nggak bisa jaringan, cok. Goblok, cok. Mas pakai kabel. Ini absen kita baru bawahnya absen selanjut kan? Enggak. Atas absen depan. Bawahnya baru absen pertama. Oke, di IP address-nya yaitu angka atas yang tadi kita tulis. Lalu di DG-nya kita ganti juga menjadi 16. Setelah itu oke. Ini kita okekan juga. Memang harus tulisan. Ya. Setelah itu kita buka aplikasi WinSCP. Nah, di sini kita buka, kita pilih file protokolnya FTP, hostname-nya admin. Enggak deh. Enggak pakai internet anjir, kata siapa? Jai. Username-nya yaitu IP yang kalian punya. IP absen kan ini? Ya, IP absen. Passwordnya 123. Login. Connection failed. Ada yang salah. Oke. Di kontrol panel ya? Kita lihat di kontrol panelnya. Wih, goblok. Salah, goblok. Kebalik aja. IP mu baru admin. Oh iya. Oh, jangan berkata kasar. Di sini kita ternyata kebalik, guys ya. Kita ganti username-nya baru admin. Siapa yang salah? Dia. Kita login. Nah, bisa. Selanjutnya kita akan memasukkan surat. Cuman surat dan WordPress-nya ya.
Nah, sedang mentransfer. Kenapa? Tidak tahu. Oh, kayaknya itu bukan surat yang itu, guys. Oh, ini surat zip. Salah folder. Kenapa dengan ini? Oke, bisa. Lalu WordPress-nya juga. Lalu di bagian surat zip-nya kita ganti menjadi surat zip-nya kita ganti menjadi Masya Allah. Ya. Sabar oleh. Oke. Nah, di bagian sini sebentar. Di bagian suratnya kita ketik, lalu kita rename. Zip-nya ini kita ganti menjadi rar. Surat zip rar ya. Selanjut itu, ini kita biarkan saja. Kita akan mencoba DNS yang telah dikonfigurasinya di Google Chrome. Di Google Chrome. Ini kita buka. Ini. Lalu di sini kita akan mengetikkan nama kita. mosita.com. Enter. Kita tunggu hingga hasilnya muncul. Nah, muncul. Kita buka database-nya. Muncul phpMyAdmin. Web mosita.com-nya. Deska. Di web Vania-nya kita lihat. Oke. Biarkan saja berjalan. Nah, di bagian kita sudah melihat hasil dari konfigurasi sebelumnya dan hasilnya ada di Google Chrome. Selanjutnya kita akan masuk ke next step, yaitu kita akan masuk ke file directory file FTP dengan cara cd slice file FTP. Enter. Setelah itu kita akan mencek folder yang sudah dipindahkan sebelumnya, yaitu dengan cara mv WordPress min 6.3 min id bawah id titik zip. Enter. Nandeska. Seperti ada yang salah, kita ulang kembali. Ini kita ketik ls, enter. Nah, sudah masuk. Selanjutnya kita ketik kembali. Sepertinya ada yang salah dalam pemetikan. Di bagian mv WordPress min 6.3 min id titik zip slice var slice www. Enter. Sebentar ada yang salah dengan stepnya. Tunggu sebentar. Oke teman-teman, saya menemukan kesalahan dalam pengetikannya. Lihat, ini ada spasinya, seharusnya tidak. Nih, makanya bisa. Setelah itu kita akan ketik kembali cd slice var slice www. Enter.
Kalau masuk Setelah itu kita ketik ls, enter, muncul. Lalu kita akan menginstal unzip dengan cara apt min get install unzip, enter, done. Hasilnya done. Lalu kita ketik unzip WordPress. Oke, sudah kalian ketik kembali. Oh ya, makasih. Kalian Unzip dan jangan lupa WordPress ini keluar. di tab aja supaya tidak salah dalam mengetik, enter. Oh my god, so many. Oke, setelah selesai kita lanjut ke CD WordPress. Enter. Kita ketik kembali cp wp min config sampel php wp min config wp config php saja. Ketik enter. balikan nama surat. PW-nya kita tambah ke slice, tambah surat. Sudah kalian. Setelah itu kita ketik nano wp min config titik php, enter. Yang itu. Jika sudah, ini kita kata scroll saja ya sampai bawah, kita ganti di bagian sudah masuk ke surat home-nya. Define DB name-nya ini kita ganti menjadi di sini yang WordPress. ini kita tambahkan menjadi WordPress. Lalu di bagian username-nya ini diganti menjadi ya root. Terus kita akan lalu di DB passwordnya ini kita ganti menjadi admin. Pergi ke Melayu. Admin. Setelah itu Ctrl X, yes, enter. Ini kita ketik cd /var /www. Jika sudah, kita kembali ke Chrome. Kita masuk, kita login ke PHP manajernya. Ini kita ketik ls, enter. Setelah itu kita ketik cd /file ftp, enter. Lalu ls dan surat kita ketik mv. Kalian masuk ke surat titik rar /var/www. Ini enter, kita ketik cd /var www, enter. Kita akan coba. Salah pengetikan. Sekali lagi jangan typo. Nah, ls. Oke, di sini sudah berhasil. Sudah muncul. Selanjutnya kita akan menginstalasi PageCake unzip dengan cara apt min get install unzip, enter, done. Ini tayo numpil ya. Sudah matikan ya? Lalu kita ketik unzip. Aku nggak usah, aku nggak makan. Najis diet. Ya nggak bawa bekalan. Oh, tenang. Aku akan kembali pada kalian setelah aku menyelesaikan ini. Oke.
Lalu kita ketik surat titik zip. Enter. Setelah itu kita ketik ls. Muncul. Lalu kita akan masuk ke dalam database dengan cara MySQL min-u root min-p. Enter. Lalu kita masukkan passwordnya 1, 2, 3. Enter. Konfigurasi web Oh my database gosh. web email ya sudah. Kalian kembali ke Debian-nya. Kita ketik Sudah masuk ke Debian-nya. Di sini kalian harus melakukan sebelum masuk ke konfigurasi kita ketik yang web create kali ini kalian database konfigurasi sebelumnya surat 1 dan 2 itu titik koma. ke nano Create database suratnya pakai S nggak? Database Nggak usah. nggak usah kan? Oke. nah dan terus show database baru pakai S. Show data, lalu show databases. Aku percaya. Show database titik koma. Ada. Nah, jika sudah muncul 5 row in one set, selesai. Kita ketik exit. Enter. Lanjut. Buka aku pembunuhan bodoh sumpah. Siapa kau? Oke, ketik nano slash. Aduh, sabar ya. Source. Sabar ya kawan-kawan. Setelah itu kita akan mengetik cd slice etc slice apache slice site enable DVD-nya yaitu DVD 1 enter. dan DVD 2. Kita akan ls. masukkan DVD 3-nya. Sini kita ketik cp ketik 000 mit default terus kalian ketik surat agent enter. ls ya, kalian enter. masukkan DVD 3-nya. Setelah itu kita ketik nano surat Device ke pasang ke TV. enter. Setelah itu Di sini ketik apt cd-rom di dokumen rootnya nih dokumen rootnya ganti menjadi kita tambahkan karena biar tambah slice kita tambah surat DVD-nya. surat. Dan jika sudah kalian kembali Enter. ke Tak source payah enter. ke DVD Kita Ctrl X, yes, enter. Setelah itu kita akan lakukan konfigurasi file koneksi PHP dengan cara nano koneksi.php. perintahnya itu get misal postfix imap step aja ya guys, kalau bisa di step Tidak muncul. Yang tanda pagar itu kau bisa. Oke teman-teman, ada kesalahan mengapa hasil dari nano koneksi PHP-nya tidak muncul karena saya lupa menambahkan. Lupa mengetik cd slice var slice www surat slice home. Kita enter. Lalu kita ketik nano koneksi PHP. Tetap nggak muncul ternyata. Ada yang salah. So guys, I don't know how to tell you why the layer is different than before. Because yeah, any something else. Something happening. Jadi kita lanjut aja ya ke setelah var www kita ke cd surat home, lalu kita klik nano apa yang atas tadi ya? koneksi. Nano php koneksi.
Ada yang aneh. Rusak-rusaknya pun aku masukin di kurang jujur apa lagi aku. Tengok buka-buka padi di sini. Kurang jujur apa lagi apa? Baik 0 apa sih baik 0? 9 lo, weh ama. Nah, Nano sama koneksi apa C2 tadi kan? koneksi titik PHP. Enter. Nah, setelah muncul seperti ini kita ganti. Di bagian pertama, di bagian usernya ini tetap root. Domain server Di bagian for server passwordnya name ini kita isi admin ya. Admin. fully qualified. Dan di bagian DB-nya kita hapus DB-nya, tinggal surat aja. Setelah itu Farway-nya kita nggak Ctrl ada, X. do not exist, nggak ada dah. Apa kedua kontrak ini Enter. lebih determine the name server Setelah itu fully kita akan qualified merestartnya domain dengan name cara service for server name. Apache restart. Enter. Aku ngerti bahasa Inggris loh di bahasa Inggris pula 3 dong. Terus asalnya apa? Gak ngerti malah. Ini bagian Apache. Biasanya di Apache itu kalau nggak di bagiannya include itu, kalau nggak di Apache 2. Kayak Rizka. Kayaknya di bagian include, Cok. Coba. Lalu kita lihat konfigurasi pada IP tadi. Nambah ketika include itu kan. Apache 2 gitu kan? Oh, ini Apache 2. Apache 2 Core sama Apache Squirrel itu Oke, yang biasa salah. ada. Kayak Rizka. Hama kucing, hama. Close. Lalu kita buka kembali Chrome-nya. Chrome kita buka. Ini udah jam Di 3 sini kita login pertama. Username-nya kita ketik root. Passwordnya 123 ya. 123. Enter. Ini save. Lalu kita ke bagian apa itunya? surat. Kita pilih apa? Kita pilih import. Di bagian ini kita choose file, kita cari DB surat SQL ini, open. Setelah itu kita go. Kita go. Oke. What's wrong with that? Kita coba lihat strukturnya. Oke, ada guys. Selanjutnya kita coba buka masita.com. Sabar belum. Slide surat. Bentar. Nah, sudah muncul. Ketik dewe. Oke guys. Setelah ini kita akan lanjut ke step ketiga, webmail server. Mail server. Oke. Bentar, lagi ini. Nah, kita lanjut. Kita ketik CD untuk menghapus ininya. Setelah itu bos, kita ketik nano
Eh, Nano, slice etc, slice apate, slice source, this enter. Nah, di sini kita akan mengganti tulisannya. Karena kita harus mengetik ulang di bagian sini ya. Ini kita kasih pagar line connected out by Betul kan? installer sabar because Seharusnya bahasa tadi juga kayak gitu ada. Pas coba apa C2-nya bodoh. Oh gitu bodohnya ada yang salah nih. Five. Kalau punya si Ever masalahnya di bagian mana? Biasanya bisa baca. Kalau punya dia tulisannya full name. Coba lagi. Lalu di bagian DEB-nya kita tambahkan. Langsung aja patching-nya. Ada ke situ. Sabar dulu, sabar. Apa color label determine the server fully qualified domain name? Lalu di sini kita isi servernya pakai itu. Connected out by server name di surat apa? Installer Coba buka surat lagi to verify. Mana ini boleh mau? Kita cek. Sabar ya bos. Yang Wahyu lebih pintar bahasa Inggris dari kita. Wahyu. Coba nano surat. Oke. Setelah itu kita kontrol X. Server name ya tadi kata. Server apa tadi name? Iya. Awas. Wahyu. Tunjukin. Aliasnya emang dihapus. Enggak, Aduh mana? Punya dia Gini dah. Eject. Domain do not deteksi. Gak ada dong. Apa bahasa Inggris tahu? Bahasa Inggris tahu itu 88. 90 siapa? Bahasa Inggris 90. Jadi tapi agak tolol-tolol dikit. Lalu kita domain name. Ini itu masih di home itu kayaknya udah keganti bodoh kiri lagi. Itu menu hardware suratnya enggak do not exist, enggak ada. Kita tambahkan DVD 3. Qualified itu apa? Setelah itu bahasa Indonesia. ini DVD 3. Setelah itu kita ketik apt min cedrom hidden. Apa tes? Salah pengetikan. Tolong. Lihat. Apa? Mana? Nah, Ada Bu. Anjir. Universe mana? Biru kreatif. Universe mana? Kayaknya ini universe di mana? kita ketik nano slice etc slice apate slice enter. Belum tertambahkan, kita ulang kembali. Ini kita ulang kembali di bagian eject. Ini kita tambahkan di sana nak. Oh, dia kelapa mau ngambil perawat. Ada banyak hafalan nak, jangan. Lalu kita ketik pt cedrom hidden Di server name. Aduh, di mana itu?
Opsi 2 dong, opsi 2. Baru aja opsi 3 buka. Itu sih gampang. Ada kesalahan kembali, teman-teman. Oke, teman-teman, saya akan memberitahu kembali. Akhirnya APT source list-nya muncul di VD3. Muncul. Intinya setelah eject, tambahkan DVD 3. Ini DVD 3 ya. Setelah itu ke mana ya? Setelah itu ke apt cdrom ident. Jika tidak bisa ident, kita coba apt cdrom add ya. Setelah itu ke nano etc source list-nya. Oke. Nah, ke step selanjutnya. Di sini kita akan menginstal postfix courier-nya dengan cara apt min get install Ini mau buka apa? postfix courier Masih tahu itu mana cowok? Oh ini dia. courier emap. Lalu courier Ada beberapa ini. pop 95 semua ya. Aku lupa 8. Kau hama. Oke, enter. Ih goblok, copot. Ini siapa? Sek guys. Oh my gosh. Itu kan nanti gak ada edit ya? Salah, Bos. Apa? Itu kan nanti kok gak ada edit? Enggak. Jadi kita Oke. waduh. Oke, ada salah penulisan kembali. Typo guys, typo. Ini tuh squirrel mail kan? Squirrel mail. Enter. Nah, yes. Oke. Disuruh ganti DVD 1. Ganti DVD 1. Paksa enter lagi. Ini oke. Loncat. On enter. Sistem mail name-nya nggak mau nak Tio lah. Ayo. Kita tunggu. Awalnya stikernya. Ini sistem mail name-nya kita hapus. 1 menjadi .masita.com. Setelah itu di awalnya kita ganti menjadi mail. Rosa, coba Kita tunggu. Lalu disuruh ganti DVD 2. Kita buka device, drive optic, kita ganti 2. Enter. Ini kita klik yes, enter. Tunggu. Lalu disuruh ganti menjadi DVD 3. Buka device, drive optic, DVD 3. Enter. Setelah itu kita ke next step, yaitu sebentar ya. Kita buka buat maildir make slice etc slice setel slice M-nya gede, mail dir make
ETC scale. Salah. Ini kita ganti scale ya, bukan style. Stel kepala dia. Scale. Stel kepala minggu. Gak mau. Male deer. Oke. Gini aja anjing. Lalu kita nano. Slice, ETC, slice. Scale. Slice, main CF. Enter. Oh, salah penulisan. Kita kontrol X. Gloria, itu nih. Itu draft, Nak. Mana? Salah penulisan, guys. ETC, postfix, main CF. Ini kita enter. Kok 31 2? Ini kita scroll aja hingga bawah. Lalu kita tambahkan perintah home. Udah lah, nggak usah lah. Mailbox sama dengan mail dear. Alatku kekeh. Katakanlah. Ya, itu tuh draft. Mailbox draft. Kalau draft kan begitu. Memang begitu. Tampilannya seperti ada padahal tidak ada. Bilang aja. Ya udah bilang aja. Kalian Sekian ada. Iyalah, capek. Control X. Yes, enter. Lalu kita ketik dpkg min reconfigure. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya Postfix. sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Ke like semua bapak kalian. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya dan komen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai juga. Postfix. Enter. Ini oke. Cari kode dia. Oh, just like this. Mana catut Wan? Kok nggak ada Wan? Ada catatan tepsi nggak? Ya. Ini apa yang diganti? Oh, saya itu nggak bisa diganti. Nah, langsung. Ya. Nih. Itu tahu. Ya. Lalu di bagian sini oke saja. Use promol ini no ya. No kan? Ini oke. Use for local delivery no. Enter. Mailboxnya kita enter saja. Local address extension karakternya oke saja. Ini pilih IPv4. Step oke. Lalu setelah itu ngapain? Tunggu sebentar.
Oh, just like a Jenny. Lalu kita ke CD ETC slice bin. Like. Uki. LS. Lalu kita buat namanya yaitu Nano DB Masita. Enter. Ini kita tambahkan di sini mail. Tab in, tab A, tab, lalu isi IP-nya kembali. Ctrl X, yes. Lalu kita ke next selanjutnya, yaitu kita buat konfigurasi CD ETC Apache site available. Enter. LS. Setelah itu kita ketik cp default mail. Setelah itu ls. Setelah itu masuk ke nano mail. Di bagian sini, pertama di dokumen rootnya kita hapus, kita ganti menjadi USR. Ini apa aja? Betul aku bos. Oi, boleh. Slice share slice square mail. Lalu di bawahnya juga sama, share squirrel mail. Ini dihapus ya server aliasnya. Lalu bagian server alias dan server aliasnya dihapus. Nah, di sini kita ubah semuanya seperti yang saya buat ini. Setelah itu kita Ctrl X, yes, dan enter. Selanjutnya kita akan konfigurasi file Apache 2 dengan cara nano slice etc slice squirrel mail slice Apache conf. Lalu kita scroll sampai bawah. Jangan sampai bawah sekali. Bagian sini saja. Di sini kita hapus pagar-pagarnya. Bapak, mereka belum aktif, Pak. Saya juga, Pak. Kehadirannya nggak bisa keluar. Seharusnya kan ajukan kehadiran, nggak keluar-keluar. Lillahi ta'ala do alfa. Wala.
Ayolah kalian, ayolah aku juga. Kok juga nyepon? Udah dari tadi ya, udah nggak bisa tahu. 9:30. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Ganti virtual hostnya menjadi bintang titik 280. Halo sahabat, Lalu saya akan membuat example-nya ubah menjadi nama dewek, nama sendiri-sendiri. dan webmail. Oke, kita lanjut ke konfigurasi. Kita tengok dulu. Kalian login dulu ke DB, kalian setting. Oke, setelah itu Ctrl X, yes, enter. Tunggu, saya mau absen terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi dengan cara mengetik nano slice etc slice apache 2 titik conf. Enter. Ada yang salah. Apache 2 slice apache conf. Nah, ini kita scroll aja sampai bawah. Lalu di sini kita ketikkan include etc slice squirrel mail slice apache titik conf. Include slice etc squirrelnya apache conf. Ctrl X, yes, enter. Lalu kita akan restart dengan cara service restart service postfix restart, enter. Lalu ini kita ganti menjadi service bin9 restart. Setelah itu kita service kembali apache 2 restart. Oke. Kita buka kembali Chrome. Kita masuk ke masita.com. Enter. Masita.com. Kita buka ke masita.com /squirrel. Nah, sudah ada halamannya di ini. Kita lanjut ke Debian. Setelah itu kita ketik add user Masita, enter.
Ulang lagi. Add user Masita 1, enter. Lalu enter passwordnya 123. Full name-nya di sini saya buat Masita 1, enter. Ini kosong-kosongin aja, di enter aja. Di Y, lalu kita buka add user Masita 2, enter. Passwordnya sama, diulangi kembali. Lalu namanya Masita 2. Kita enter. Oke, yes. Nah, setelah dari sini kita buka kembali Chrome-nya, kita masukkan. Di sini kita masukkan nama kita, Masita 1. Lalu passwordnya 123, login. Kita save aja. Lalu kita ke kompos. Kita kasih ini to-nya itu untuk Masita 2, subjeknya pagi. Kita kasih pesannya, hai, apa kabar? Lalu kita send. Setelah itu kita sign out. Kita login ke Masita 2. Passwordnya 123. Login. Nah, baru nih ada pesan yang telah terkirim dari Masita 1. Subjeknya pagi, ini kita pencet aja. Cara melihatnya gimana? Nah, jika sudah seperti ini, kita buka nih, hai apa kabar. Di sini kita juga bisa balas pesan dengan cara Ika, balas pesan kayak mana? Balas pesan. Ketik lagi. Enggak di sini. Enggak bisa ya? Bisa, ketik lagi. Oh ini tadi balasnya. Ya, bisa sama balasnya. Oh, replay. Oke, thank you. Di sini kita bisa balas pesan. Iya. Send. Kita pencet pagi. Lalu ketika ingin membalas pesannya ada tulisan replay di sebelah kanan. Kita replay, kita jawab, oke, Adit. Send. Lalu kita bisa lihat kembali di Masita 1. Kita buka ya. Lalu kita masuk nih. Dari Masita 2. Oke, Adit. Oke. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial konfigurasi DNS, file FTP, web database, dan webmail server. Terima kasih yang telah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan jangan lupa untuk merekomendasikan video-video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pip.